Belajar dari Kiai Mukhtar tentang walaqad yassarna Al-Qur'ana Lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Itu maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Ternyata itu ada 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam Al-Quran dalam segala urusan. Yang pertama adalah taisirul Quran bil malaikah. Jadi memudahkan menghafal Quran dengan kekuatan malaikat. Ternyata dalam tafsir Asy-Sya'rawi itu, Mutawalli Sya'rawi itu beliau tuh mengatakan bahwa setiap ayat dalam Al-Quran itu ada malaikat. Iya benar, bahkan huruf kata. Bahkan hurufnya ada khadamnya. Benar. Maka kita jangan berhenti terus berdoa dan meminta kekuatan para malaikat. Benar. Karena wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika bilisan arabiyyin. Allah, terjemahnya. Ya, ini kan buat umum. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu dengan perantaraan Ruhul Amin. Iya, jenderal. Jenderalnya para malaikat, malaikat Jibril. Diturunkan kepada ada qalbika litakuna minal munzirin. Jadi kepada qalbu atau hati Rasulullah untuk memberikan peringatan. Bahkan saya kenal ada satu kiai, dia berselawat setiap ayat. Betul. Dan selawatnya mengandung selawat kepada malaikat. Iya, dan ada juga kawan saya tuh juara internasional dia. Nabi doang. Itu tahfiznya tuh mutkin. Kenapa? Dia setiap kali baca Quran selalu istighfar. Istighfar itu. Alif lam mim. Astagfirullah. Per ayat itu ya. Per ayat. Istighfarnya per ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Astagfirullah. Itu yang pertama, taysirul Quran Bil malaika. Luar biasa. Kedua, Yang kedua adalah Sekarang yang kedua. taisirul Quran, taisiru khasiatil Quran. Dimudahkan Al-Quran dengan khasiat-khasiat Al-Quran. Jadi kita orang tua kita dulu tuh kalau ente pingin segala urusan lancar, itu ada katabaha fi yaumil jumu'ah. Surah Al-Qamar ditulis di hari Jumat dengan tangan, dengan tulisan tangan. Itu ada 2 fadilah. Pertama adalah Allah akan berikan kepada dia wajihan finnas. Jadi diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan. Pengen jadi presiden. Power, pengaruh. Tapi itu setelah ditulis dengan tangan, taruh di atas kepala. Itu ulama begitu. Iya. Ini karena khasiahnya ya. Ya khasiatnya. Kemudian yang kedua adalah Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Iya, Di tempat-tempat yang lain. dimudahkan segala urusan walaupun itu sulit mungkin. Itu masih taysirul khasiah. Itu ya, Masih. khasiat Quran. Ya, jadi khasiatnya. Ada yang ya kalau orang tua kita kan kalau pengen cepat apa namanya Iya demam. iya. Turun meriang, Iya, turun. itu bisa. Nggak bisa jalan. Apa segala macam. Pengen pernah ada pengen kasus-kasus. segera punya jodoh. Iya. Al-Mujadilah. Baca qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka. Itu satu ayat itu dibaca. Itu jadi ulama-ulama dulu tuh luar biasa. Itu namanya khasiat-khasiat Al-Qur'an. Ya dan masing-masing dan Banyak. Iya. Kemudian yang ketiga adalah Tar dulu nih cut dulu. Oke, udah 2 nih. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu taisiru hifdzil Qur'an. Jadi dimudahkan untuk dihafal. Al-Quran itu dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Dari ayat itu, jadi ketika bicara Quran dalam Al-Quran, Quran dalam Al-Quran itu sebanyak 70 kali. Jadi kata Quran dalam Al-Quran 70 kali. Dan di antara 70 itu ada lapad walaqad yassarnal Quran itu yang mewakili bahwa ketika kita baca Quran, Allah akan memudahkan kita untuk menghafalnya. Ini taisiru hifdzil Quran. Akan dibantu oleh Allah, akan dibantu dengan kekuatannya para malaikat, tetapi itu kan karena dengan fadilahnya Al-Quran. Jadi makanya orang yang Al-Quran itu jangan khawatir kalau dia yakin, kemudian dengan segala istifragul wus'ai, kalau bahasa Syekh Nawawi itu istifragul wus'ai, mengerahkan segala kemampuan, niat, kemudian mujahadah istiqomah. Ya, niat, mujahadah istiqomah. Niat sungguh-sungguh dan terus menerus. Istiqomah mulazam.
Yang ketiga, taisiru fahmil Quran. Yang keempat. Tadi yang ketiga. Yang ketiga, taisiru fahmil Quran. Sorry, yang ketiga dulu ini, Kiai. Yang ketiga, ini kadang sudah hafal, pada hilang lagi nih. Di samping lihat betis-betis terbuka, hafal aja nih. Contoh saya ini, apa kalau kebanyakan maksiat atau gimana nih? Iya, memang ada satu hadis, ma min ahadin ta'allamal Quran fanasiyahu illa bidzambin yuhditsu. Jadi tidak ada seseorang yang menghafal Quran, mempelajari Quran kemudian dia lupa, ya kecuali bidzambin yuhditsu, karena dosa yang dia lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Insyaallah ya. Oh, tapi ya itu fadilah Quran juga Ji. Di antara fadilah Quran itu memang gampang dilupain. Iya. Karena innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibilil muaqqalah. In ahada 'alaihi amsakaha. Jadi seperti kita unta yang diikat, mengikat unta. Ibilil muaqqalah. Kalau kita ikat dengan baik, kita jaga, dia tidak akan pergi. Kalau kita lepas, ya unta juga akan pergi. Ya kan dengan kita lupa mulu, kita merojah mulu. Itu hikmahnya itu. Tadi fadilah itu tadi itu ya. Hikmahnya kalau kita harian begitu ngapal, nggak pernah lupa, lah ngapain ngapal lagi? Ngapain Iya, merojah? jadi Quran ini kayak lari-lari gitu, pengen dipanggil. Termasuk yang mungkin itu gitu juga ya. Dan Masih ada juga. pencemburu Quran itu harus jadikan istri pertama. Iya, kalau kita terlalu sibuk, dipergi. Oke, sekarang menuju yang keempat. Yang keempat adalah Tar dulu. Yang keempat, taisiru fahmil Quran. fahmil Quran. Iya. Jadi Langsung memudahkan masuk ya. untuk memahami Al-Quran. Dimudahkan. Memahami Quran. Memahami Al-Quran. Iya. Jadi benar ya. kalau Juga karunia ya. karunia juga. Benar. Maka kita biasanya ketika kita mengaji Quran tuh baca Rabbi shrahli sadri. Allah benar. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Supaya dikasih pemahaman, kemudian dikasih lidahnya nggak kaku ya. lidah tidak kaku. Dan jangan salah ketika kita menghafal Quran tuh harus memberikan milieu ataupun suasana hati yang harus santai, menikmati gitu. Kalau kita baca Quran atau menghafal, memahami lagi ruwet itu mah tidak akan masuk. Iya, makanya temen ngapal tuh singkong goreng, pisang goreng. Pisang tanduk ya bang. Ya, kopi. Wah, Pisang kupu-kupu. Kalau dimakan mah. sama duit banyak. Ya, Selesai. Jadi harus dibangun suasana ya. Oke. Dibangun suasana. Makanya Iya, makanya tempatnya mesti ada, Nah. enak. Iya. tempatnya. Tapi saya ngapal malah dulu di penjara. Jelek-jelek tempat. Iya, sebenarnya tempat yang terbaik The itu power of adalah the pepet ketika hati. Oh. Hati kita. Walaupun mungkin suasananya atau tempatnya seperti istana, kalau hatinya bak Iya, neraka iya, tetap benar. aja. Kan Imam Suasana Hanafi hati. itu dia di penjara itu ketika di penjara itu 300 kali khatam dia. Allah. Berapa lama tuh? Ya tidak sampai setahun, 300 kali khatam. Allah. Jadi sehari sekali ya. Iya. Lah kita nggak di penjara nggak hatam-hatam. Kalau kayak misalnya itu Freddy Budiman kan sehari 2 kali itu ya. Itu apakah keberkahan dari waktunya atau keberkahan apa yang Freddy Budiman yang dieksekusi mati karena narkoba itu? Oh iya? Iya. Dia kan sehari 7 kali. Ayo, benar. 2 hari 14 kali khatam menjelang eksekusi. 2 hari setelah pengumuman bahwa 2 hari lagi akan dieksekusi, beliau ada yang bilang mu'alaf, ada yang bilang mu'alaf itu. Tapi luar biasa itu kalau benar. 2 hari sebelum itu, jadi sehari 7 kali khatam itu. Kesaksian anaknya memang udah pegang Al-Quran, ngobrol sambil pegang Jadi Al-Quran. Ustadz nggak bisa tuh sehari luar Nah itu dia. Itu apa itu? Apakah ada keberkahan bagi dia atau keberkahan Al-Quran atau keberkahan? Bisa jadi ketika dia mu'alaf itu kan dosanya tidak ada. Iya. Nah, lebih ya. Iya. Ketika dosanya tidak Zero ada, lagi. maka itu seperti halnya kaset kosong, itu akan mudah bersih sekali. Teori tabula rasa. Nah, betul, tabula rasa tuh. Makasih Kiai. Empat Siap. taisir ini insya Allah memudahkan juga urusan dunia akhirat. Amin. Amin. Selalu ada. Saya penasaran, walaqad yassarna Al-Quran kan ada berapa tuh di Al-Qamar itu? Ada berapa? 6 atau berapa tuh? Empat semuanya. 4. Jangan-jangan ada kaitannya dengan tadi 4 kemudahan itu. Iya. Jadi didesain dengan semudah mungkin sebenarnya Al-Quran itu oleh Allah untuk dimudahkan dihafal, dipahami dan lain sebagainya.
Gitu ya. Tinggal kitanya aja. Ini saya punya guru namanya Kiai Aminuddin almarhum, itu beliau itu di Jakarta Timur guys, punya murid pensiunan TNI dari Angkatan Darat, usianya 70 tahun. Dia karena ketika masa-masa pensiun dia rajin ke masjid, ketemulah Ustadz Aminuddin ngaji sampai khatam Quran. Kemudian setelah khatam dia sudah lancar Qurannya, akhirnya dia memberikan diri untuk datang kepada Kiai Aminuddin. Pak Kiai, usia saya 70 tahun, bolehkah saya menghafal Quran? Akhirnya karena ini kekeh pingin menghafal, ya sudah dibimbing oleh beliau. Usia 70 tahun Pak Hasan, dia mulai menghafal. Kemudian setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai selesai An-Nas dalam waktu 5 tahun. Dan pembuktiannya adalah akhirnya dia disimak oleh masyarakat dan ya lancar lah. Lancar 30 juz, mungkin 1-2 kesalahan itu biasa. Enggak lama kemudian dia sakit dan meninggal. Artinya itu luar biasa. Di akhir hayatnya dia bisa. Usia 70 tahun. Jadi jangan sampai putus asa, oh udah tua nih nggak mau ngapalin gitu ya, jangan sampai kayak gitu. 8 tahun yang lalu mau wisuda kurang lebih, lain 8 tahun yang lalu, bukan 2021, itu mau wisuda kurang lebih ya 8 ibu-ibu dengan izin Allah di atas 50-60 tahun. Yang wisuda. Iya, nah salah satu ibu-ibu yang ngapal itu usianya kira-kira 50-an tahun, nggak terlalu tua tapi juga bukan anak muda. Itu ngapal berhasil menjadikan 4 anaknya ngapal juga. Sebab begini, asal ibunya ngapal, anaknya didudukin. Tolong simak bacaan ibu. 4-4-nya denger. Lama-lama anaknya pada malu. Bener. Malu karena ibunya baca nggak pakai lihat Quran, mereka lihat Quran. Akhirnya pada suatu saat sepakat nih anak-anak yang 4. Kita kagetin ibu kita juga nggak megang Quran. Terus gimana taunya ibu salah apa enggak? Lah masa berempat kita nggak bisa ngingetin ya, bisa saling ngingetin, ngingetin. nggak ada yang ini kan gitu. Bener, ibunya kaget dan nangis. Jadi di wisuda itu berlima sama anaknya, izin Allah. Itu masih belum luar biasa. Kita masih tunggu testimoni seorang suami yang 4 istrinya hafal Quran. Nah itu belum ada nih. Tapi ini ada ilmu nih. Ada ilmu nih. Dalam kitab istri biar hafal. Dalam kitab Jami' Karamatil Aulia itu mu'alifnya Yusuf An-Nabhani, itu doa supaya dimudahkan kita dalam menghafal Quran. Kalimatnya gini, yassarallahu al-Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarraba li kulla ba'id. Kalimat itu, yassarallahu al-Qur'ana alayya, semoga Allah memudahkan untuk menghafal Quran, memahami Quran. Wa a'anani ala tilawati, dan menolong, membantuku untuk selalu membacanya, bertilawah. Wa qarraba li kulla ba'id, dan mendekatkan kepadaku semua yang jauh. Misalnya gini, kita nih secara gambaran jadi presiden kayaknya sulit. Nggak ada tuh logikanya di presiden. Tapi dengan baca Quran, dengan fadilah Quran, bisa jadi presiden itu. Cocok. Qarraba li kulla ba'id. Mantap. Yang jauh, yang sulit jadi mudah. Oh iya.